Apa-apaan ini? Apa yang salah? Sepertinya pintunya rusak atau ada yang sengaja mengunci kita. Siapa yang bisa mengunci kita? Nggak ada yang lihat kita. Lalu bagaimana kita keluar? Kita nggak bisa diam di sini terus sampai ada yang datang. Tentu saja enggak. Ayo coba buka pintunya. Ayo buka. Sudah, minggirlah. Pegang bukunya. Bagaimana bisa? Ayo terbukalah. Minggir biar aku yang coba. Ayo, coba seperti ini. Kamu dorong dengan kakimu. Aku nggak bisa. Terus dorong. Aku akan membukanya sekarang. Ini nggak berhasil. Sekarang harus bagaimana? Monica, aku pikir kita bakal berhasil. Ternyata kita gagal lagi. Kita bukan gagal, tapi terjebak dalam perangkap kelinci. Kita pasti bisa keluar, aku janji. Yang penting kita dapat bukunya. Tapi gimana caranya? Kita udah berusaha tapi nggak berhasil. Kita pasti keluar. Ku telepon Amber agar dia menolong kita. Ide yang bagus, Monica. Kamu jenius. Cepat telepon. Gimana, Monica? Nggak nyambung. Mampus kita. Tamatlah kita. Enggak, belum tamat. Pikirkan jalan yang lain. Menurutku tadi lucu sih. Iya, bisa kamu bayangkan. Teman-teman, sepertinya ada tikus dan kecoa di rumah kita. Apa yang kalian lakukan di sini, ha? Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Kami akan jelaskan semuanya. Iya, kami cuma... Kami sedang mencari kalian. Untuk apa mencari kami? Apa yang kalian curi? Ayo mengaku. Iya, ngaku. Nggak ada. Kami akan segera mencari tahu. Ayo lepas baju kalian. Kenapa? Lihatlah mereka. Ini tempat kami, jadi kami beri perintah. Dengar ya, lakukan yang diperintahkan. Kami mau periksa apa yang sudah kalian curi dari kami. Begini, kalian tahu kalau... Kami... Jangan coba-coba membodohiku ya. Ayo, kalian mengakulah. Ayo, mengakulah. Tapi kami nggak melakukan apa-apa. Iya. Teman-teman, aku datang. Aku sudah bilang ya, terlambat 5 menit. Dan aku menepati janjiku, ya kan? Astaga, ada apa ini? Aku lewatkan sesuatu Kamu ya? tepat waktu. Sekarang kami akan lakukan interogasi dan penggeledahan. Memeriksa apa yang dilakukan keduanya di rumah kita. Astaga, mereka mungkin mencuri celana dalamku. Aman di tempatnya. Kurasa aku tahu kenapa mereka datang kemari. Biarkan mereka mengaku atau aku akan memeriksanya. Biar aku yang periksa. Sudah lama aku mau jadi detektif, melakukan interogasi dan penggeledahan. Penyelidikan kejahatan. Aku suka sekali. Mungkin sebaiknya kalian biarkan kami pergi. Hei Ricky, diamlah. Gak mungkin kalian hanya duduk di sini. Ayo akui apa yang kalian lakukan di sini. Apa kalian gak ada urusan yang lain? Hitung sampai 3 dan kalian harus mengaku. Kami nggak melakukan apa-apa. Sudah hitungan ketiga. Sini, biar aku aja. Jadi Monica, apa yang kamu lakukan di rumah kami dan apa yang kamu curi? Hei, menyingkir sana. Oh, nggak mau bicara ya? Tapi aku akan tetap mencari tahu kebenarannya. Sudah jelas kan? Aku sudah menduganya. Aku tahu kalau mereka datang untuk mengambil buku sihir itu. Tapi kalian itu pecundang yang payah. Dasar kalian gadis licik. Kalian bahkan gak bisa mencuri buku itu. Bukannya gak bisa. Sebenarnya kami sudah... Sebenarnya kalian gagal. Aku gak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada kalian. Hebat kan aku berhasil memecahkan kejahatan. Monica dan Ricky adalah pencuri dan buktinya ada di tanganku. Nah, sekarang saatnya kita harus beri mereka hukuman. Hukuman? Iya benar, hukuman. Sudah cukup. Kami harus pergi. Memangnya kalian mau pergi kemana? Kalian pikir kami akan melupakan dan memaafkan perbuatan kalian berdua? Parah, kalian benar-benar kena masalah. Kita nggak perlu putuskan apapun malam ini. Pelatih aneh tampak baik. Iya benar. Monica dan Ricky tinggal di sini sampai besok. Besok kita ke sekolah dan selesaikan di sana. Apa maksudmu mereka tinggal di sini? Kita memang nggak punya penjara di rumah untuk menahan mereka di sini. Apa maksudmu penjara? Baiklah maskot, sudah diam. Permainan berakhir. Monica dan Ricky tinggal di rumah ini sampai besok. Biarkan mereka tidur di kamar mandi. Enggak, di lorong saja. Iya, aku nggak ingin mereka berdua mencuri kosmetik kita. Jangan di dapur, mereka akan makan Nutella aku. Kamu dan Nutellamu lagi. Kamu bilang nggak akan makan Nutella lagi. Hei, kami nggak mau tidur di lorong. Kami akan tidur di sini.
Apa? Pelatih Anet, katakan pada mereka. Aku nggak mau tidur sekamar dengan mereka. Gimana kalau mereka menggambar atau menulis sesuatu di wajahku? Takut ya? Nggak ada yang akan menggambar apapun. Jangan berani-berani mengambil buku ini ya. Ricky dan Monica, aku bisa dengar dan melihat semuanya. Iya, pelatih Anet kan wanita super. Maskot, sudah diamlah. Bicaramu makin gak jelas. Apa kamu sakit? Ya enggak, aku cuma mau ada saksi. Kalian tunggu saja aksinya besok. Aku nggak tahu juga sih. Kami datang untuk mengajukan keluhan. Mak dan Mir, keluhan apa yang ingin kalian ajukan terhadap pemain basket? Bukan, terhadap pelatih. Iya, kepada pelatih. Kenapa Alex punya pelindung bahu dan kami enggak? Kami pemain football sama seperti dia. Pelatih nggak adil. Aku nggak yakin teman-teman. Kurasa kalian nggak seharusnya mengeluh tentang pelatih. Jadi kami harus bicara pada siapa? Kalian seharusnya ke kepala sekolah. Tapi pelatih teman kepala sekolah. Dia nggak mau dengarkan kami. Dora, kamu harus menolong kami. Kami mau pelindung bahu. Teman-teman, kalau aku jadi kalian, aku akan berusaha bermain football lebih baik daripada mengeluh. Mungkin pelatih akan memberi kalian pelindung. Mengeluh adalah senjata orang lemah. Kami ingin mengajukan keluhan. Baiklah, tulis keluhan kalian. Aku jadi bingung harus berbuat apa. Kalau aku tulis keluhan berarti aku lemah. Tapi aku nggak lemah, aku ini kuat. Jadi kita nggak jadi mengajukan keluhan ya? Entahlah. Pemain football, kalian seperti anak Kamu kecil. dengar Mir, dia bahkan menyebut kita anak kecil. Iya sih ya, akhirnya gagal total. Dora, aku nggak jadi nulis keluhan karena aku kuat dan bukan anak kecil seperti yang kamu bilang. Kami ini pemain football, ingat itu. Pemain football super. Alex, Dora bilang hanya orang lemah yang mengeluh. Kami ini bukan orang lemah ya, kami ini pemain football super. Teman-teman, aku gak menyangkal kalian adalah pemain football, tapi amatir. Kalau aku Alex, pemain profesional, pemain back untuk tim nasional. Wah, teman-teman, kenapa kalian gak masuk ke dalam tim? Kamu lihat, pelatih kita kurang berpengalaman dalam football. Dia bilang katanya Max harus menurunkan berat badan. Katanya aku terlalu pendek. Dan dia bilang pada aku pemain football yang ideal. Persetan denganmu pemain football sempurna. Ah, nggak usah sombong kamu. Astaga, Sejak kapan ya tim kelinci datang ke sekolah bersama dengan Monica dan Ricky? apa mereka sekarang berteman? Steve, kamu lihat itu kan? Ya, aku juga terkejut. Sakura, hai. Masuklah ke kelas. Setelah kelas selesai, kita akan bicara. Ricky dan Monica. Apa-apaan ini? Nanti kami jelaskan. Tapi kita cari dulu tempat yang sepi. Berhenti membuat alasan. Apakah persahabatan kita ini sudah berakhir? Kami ke rumah kelinci dan menemukan buku itu. Apa maksudmu? Kamu mengambil buku Enggak, itu? pintunya menutup dan kami berdua nggak bisa keluar. Singkatnya begini, Anet dan kelinci memergoki kami. Oh, astaga. Jadi apa yang harus dilakukan? Sekarang, kita nggak akan pernah mendapatkan buku itu lagi. Kamu hanya memikirkan buku itu saja. Kamu bahkan nggak tanya apa yang terjadi pada kami berdua. Maskot sialan dengan pencariannya berlagak jadi detektif super. Sial, aku bahkan nggak tahu harus berbuat apa. Kami juga nggak tahu. Pelatih Anet bilang dia akan berurusan dengan kami hari ini. Mungkin kami akan dibawa ke kepala sekolah. Baiklah teman-teman, aku akan menolong kalian. Kami ketahuan di dalam kamar tim kelinci. Jangan khawatir, kita cari jalan keluarnya. Kita kan gadis jagoan. Iya, kita kita jagoan, jagoan, tapi aku nggak yakin apa jadi jagoan itu baik. Dengar, sekarang hapus air mata kalian dan berdiri tegak. Kita harus tetap pede. Sekarang kalian katakan dengan lantang, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Mana rasa percaya diri kalian? Kita pasti bisa. Sekali lagi. Kita pasti bisa. Itu bagus. Ingat, gak ada seorang pun dan gak ada apapun yang bisa menghentikan kita dari mewujudkan rencana terliar kita. Kita adalah bos di sekolah ini. Kita nomor 1. Kita adalah ratu sekolah ini. Kita nggak takut pada pelatih Anet. Nah, anak-anak, kita mulai pelajarannya. Ricky, Amber, dan Monica gak masuk. Mereka membolos lagi tuh, Pak. Mungkin mereka nggak masuk hari ini. Pak Guru Edi, mereka siswa yang payah. Seharusnya dilaporkan ke kepala sekolah. Bapak sudah mencatat mereka absen. Dan sekarang ayo kita ke topik pelajaran. Siapa yang mau maju dan menjawab soal? Hitung volume kerucut yang dipotong. Itu mudah. Pak, Alex mau menjawabnya. Dan dia pintar geometri, Pak. Teman-teman, ayolah. Apa-apaan? Aku nggak bisa geometri. Itu jebakan. Hah, kena kamu. Pelatih bilang katanya siapa yang punya masalah dalam pelajaran akan dikeluarkan dari tim. Ya, kamu akan dikeluarkan dari tim dan pelindung bahumu akan Dan dicabut. kamu nggak akan keren lagi, kasihan. Aku tahu, ternyata kalian iri pada aku ya. Alex sudah lama nggak melihatmu ke depan. Ayo, silakan jawab. Jadi begini persahabatan kita.
persahabatan kita sudah berakhir setelah kamu jadi sombong. Kita dulu berteman, tapi sekarang apa? Alex pemain football yang sempurna dan kami hanya pemain amatir biasa. Ayo maju, Pak Guru menunggumu. Aku nggak akan maafkan kalian. Tamatlah dia. Ya, bisa kebayangkan dia menjelaskan nilai yang jelek kepada pelatih. Kalau dia dikeluarkan dari tim, maka mereka akan pilih aku. Mereka pasti akan memilihku. Kenapa kamu? Mungkin mereka akan memilihku. Ya nggak mungkin, mereka pasti pilih aku. Tapi nanti kamu jadi sombong. Aku ini pemain football yang sempurna. Ya ampun, persahabatan kita seperti plastisin. Semua hanya memikirkan dirinya sendiri. Begitulah dunia bekerja, Mac. Jangan khawatir. Kalau aku masuk tim, aku akan menyapamu. Ingat, kamu nggak akan diterima dalam tim. Nggak akan. Kita lihat aja nanti. Ya, kita lihat saja. Pak Edi, bisakah beri aku sedikit petunjuk, Pak? Alex, saat kamu main football di lapangan, apa kamu pergi ke pelatih untuk minta petunjuk? Justru pelatih berteriak sangat keras agar aku dengar apa yang harus aku lakukan. Tapi Bapak bukan pelatih, Bapak guru. Jadi selesaikan soalnya, Alex. Baiklah, jawabanku 21. Apa maksudmu 21? Itu nomor kausku dan itulah jawabanku. Guru Edi, beri dia nilai D. Dengar Alex, sekarang kamu ada jam tambahan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 6 sore. Tapi aku ada latihan di jam itu, Pak. Itu bukan masalahku, sekarang duduk. Jadi yang akan jawab pertanyaannya, Stacy. Ya ampun, diameter dan panjang keliling sama sekali bukan bidangku. Stacy, ayolah. Aku kan terus mendukungmu. Aku juga nggak suka soal kerucut ini. Terima kasih teman-teman untuk jebakannya. Sekarang aku harus ikut kelas tambahan. Ya Alex, itu masalahmu kalau kamu itu bodoh. Ya itu salahmu sendiri. Kalau aku bolos latihan, aku akan dikeluarkan dari tim. Kalau mereka mengeluarkanmu dari tim, mereka akan mencari orang lain. Ya itu aku. Atau aku. Ya ampun, dulu aku menganggap kalian teman. Apa yang diharapkan? Inilah persahabatan plastisin. Ya teman, hari ini mungkin aja besok dia nggak akan nyapa. Malam itu sungguh mengerikan. Aku sulit percaya. Kok bisa ya mereka punya ide untuk masuk ke rumahmu itu? Kalau mereka masuk ke rumahku, akan kuhabisi mereka saat itu. Itu benar dan aku percaya semua kejahatan ada hukumannya. Tapi mereka menghentikanku, padahal aku ingin sekali menghukum mereka. Maskot, kamu benar-benar masuk ke mode detektif. Itu lucu sekali. Aku nggak melihat apanya yang lucu. Monica dan Ricky siap melakukan apa saja untuk mendapatkan buku mereka kembali. Kalian tahu aku nggak tidur semalaman. Aku takut mereka menggambar sesuatu di wajahku. Aku aja nggak tahu harus berbuat apa. Seandainya mereka pria, akan kubuat perhitungan. Tapi aku nggak punya pilihan bagaimana menghadapi para gadis ini. Mereka lebih parah dari pria. Mereka itu penyihir. Aku harap mereka dikeluarkan dari sekolah dan semua masalah ini berakhir. Pelatih Anet bilang akan menanganinya hari ini. Kurasa dia akan membawa mereka ke kepala sekolah, tapi seperti biasa dia akan bilang, anak-anak jangan lakukan ini lagi, kepala sekolah kita kan sangat baik. Enggak, kurasa nggak begitu. Pelatih Anet nggak akan membiarkannya. Aku bahkan nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kalian semua kesal tapi gak yakin. Tapi kurasa kita nggak usah menunggu kepala sekolah ataupun juga pelatih. Mereka harus dipenjara. Baiklah teman-teman, kami akan mau latihan. Beritahu ya kalau ada apa-apa. Kami selalu di pihak kalian. Kami gak akan biarkan para penyihir itu menyakiti kalian. Terima kasih teman-teman. Kalian tahu nggak, rasanya kita butuh borgol ya untuk menangkap para penyihir itu dan memasukkannya ke penjara. Maskot, sepertinya kamu terlalu banyak nonton film. Itu nggak terjadi dalam kehidupan nyata. Sebenarnya aku ingin mereka itu pindah ke tempat lain. Kalian percaya itu? Teman-teman, bagaimanapun juga, kita harus belajar bersama mereka di sekolah yang sama. Dan akan ada banyak masalah dengan mereka. Akan lebih baik kalau mereka dikeluarkan. Enggak, mereka harus ditangkap. Maskot, sudahlah. Itu nggak akan berhasil, Maskot. Apa maksudmu itu? Aku langsung menemukan buku itu begitu aku menggeledah Monica. Maskot, menurutku kamu lebih cocok menjadi semacam pahlawan super. Kalian memang gak paham. Kami memahamimu, Maskot. Ini coklatmu. Terima kasih ya, Nicole. Terima kasih, Nicole. Bagaimana kamu Itu bisa benar, membuat aku coklat nggak bisa selezat melupakan ini? marshmallowmu. Dengar teman-teman, sekarang kita perlu dukungan. Kamu gila ya? Dukungan seperti apa? Nggak ada yang menyukai kita di sini. Nggak seorang pun mau berpihak pada kita. Jadi kita perlu membuat mereka agar mau. Caranya? Tunggu sebentar. Teman-teman, kulihat ada ketegangan dalam persahabatan kalian. Enggak, memang beginilah persahabatan kami seperti plastisin. Ini semua gara-gara Alex, dia terlalu sombong. Dan kalian menjebak aku. Baiklah, aku akan membantu kalian. Caranya? Aku tahu dengan masalah kalian, aku bisa memastikan pelatih akan memasukkan kalian ke dalam tim. Pelatih pasti nggak mau mengajak mereka. Dan kamu akan dikeluarkan dari tim. Lalu mengambil salah satu dari kami. Gak ada yang akan dikeluarkan. Kalian semua akan diterima dalam tim. Apa kamu akan melakukan mantra? Enggak, kakakku
Aku punya teman pacar pelatih. Dengan bantuan dia, aku bisa membuat kalian semua diterima ke dalam tim. Percaya padaku. Serius? Dan persahabatan kita nggak lagi seperti Dan plastisin. kita semua akan memakai pelindung bahu. Ini nggak nyata, Ember. Aku jamin kalian semua nanti akan masuk ke dalam tim. Tapi apa? kalian harus membantu kami. Bagaimana kami bisa membantumu? Kurasa pelatih Anet akan mengadakan pemungutan suara hari ini untuk mengeluarkan teman-temanku dari sekolah. Kalian semua harus mendukung kami. Tawaran yang bagus, tapi menurutku itu nggak akan membantumu. Semua orang di sini sudah Mac, membencimu. jangan dipotong, biarkan dia bicara. Jangan khawatir, ini pasti berhasil. Suara kalian, suara Suza, Nika, dan Nicole. Apa mereka juga akan masuk dalam tim football? Enggak, Alex akan mengajak Nika untuk berkencan. Dan Mark akan menyatakan cintanya pada Nicole. Aku bagaimana? Kamu akan memberitahu Suza bahwa jika dia nggak mendukung kita, maka kamu akan melemparnya seperti bola. Jauh-jauh sekali. Itu nggak lucu. Lakukan yang kukatakan dan kalian semua akan masuk ke dalam tim. Baiklah, aku setuju. Aku juga nggak keberatan. Dan aku... Kamu juga setuju. Bagus kalau begitu. Kalian jangan mengacaukannya. Jika gadis-gadis itu nggak mendukung kita, maka kalian nggak akan bisa masuk ke dalam tim football. Kalian akan jadi pecundang. Nggak akan ada yang mau menyapa kalian. Kalian hanya akan menjadi seperti pemain football bayangan. Apakah itu ancaman? Ember ini benar-benar menyeramkan. Iya, suaranya seperti angin yang dingin menusuk ke tulangku. Teman-teman, aku nggak tahu harus berbuat apa. Kita lakukan sesuai yang dia mau. Kalau enggak, kita akan kena masalah. Itu semua gara-gara kalian iri pada aku. Gak ada yang iri padamu. Sebentar lagi kamu jadi pemain football. Semuanya beres, teman-teman. Apa yang akan dilakukan para pemain football? Kamu bilang apa pada mereka? Semuanya bisa terkendali. Semua orang di kafe akan mendukung kita. Apa maksudmu? Kalian dengar aku, pelatih Anet nggak akan bisa berhasil. Dengar ya, hari ini kita akan mengadakan pemungutan suara. Semua yang dikatakan pelatih Anet sudah disetujui kepala sekolah. Apa Bapak juga ikut memilih? Enggak, pemungutan suara ini untuk siswa sekolah. Aku rasa nggak ada yang akan menolong kita, Monica. Pastinya Ember sangat cerdas karena bukan dia yang tertangkap di rumah kelinci. Sekalipun kita dikeluarkan, kita harus tetap balas dendam. Iya, kita nggak akan membiarkannya begini. Iya. Jadi semuanya, ayo kita ambil suara. Pemungutan suara ini menentukan apakah Monica dan Ricky tetap di sekolah atau keluar. Akan kuceritakan apa yang mereka lakukan. Mereka menyelinap ke dalam rumah kelinci. Mereka ingin mencuri semua barang-barang kami. Mereka juga memakai kosmetik kami. Dan memakan semua Nutella. Pokoknya mereka harus keluar tanpa pemungutan suara. Baiklah, tenang. Ayo ambil suara. Siapa yang menentang Ricky dan Monica, angkat tangan. Kami menentang. 8 suara yang menentang. Dan 7 suara mendukung. Dan 2 suara kami. Hei, apa maksudnya? Ini nggak adil. Ricky dan Monica, kalian nggak bisa memilih untuk diri kalian sendiri. Ya, ini sama sekali nggak adil. Yang membuatku penasaran, kenapa para pemain football Susan, Nika, dan Nicole mendukung para gadis ini. Teman-teman, ada apa dengan kalian? Pertama, Monica dan Ricky adalah siswa di sekolah ini. Mereka punya suara sama seperti yang lain. Kedua, pelatih Anet. Kamu mengusulkan pemungutan suara agar teman-temanku dikeluarkan dari sekolah. Tapi kamu gagal. Jadi, terima saja kekalahan. Dora, ayo hitung suaranya. 9 suara yang mendukung dan 8 suara yang menentang. Jelas berarti mereka tetap bersekolah. Aku senang sekarang semuanya sudah beres. Kalian lihat teman-teman, aku mendukung kalian sepenuhnya. Terima kasih, Ember. Nggak perlu berterima kasih karena kita adalah tim. Apa maksudnya? Astaga, ini semacam jebakan. Sudah gila. Dan aku juga ingin bilang, kalian jangan menfitnah teman-temanku. Mereka nggak masuk ke rumah kalian. Kalian pasti cuma mimpi saja. Pelatih Anet. Itu bukanlah mimpi. Kami melihat mereka di sana. Tapi kalian nggak punya bukti. Jadi kalian pasti hanya mimpi. Benar sekali, bukti. Aku harus mengambil foto mereka. Aku detektif yang payah.